semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa, Yunus Education akan selalu membagikan ke teman-teman semua terkait hal-hal yang datangnya dari dunia pendidikan. Nah, jika di video-video sebelumnya telah dipaparkan beberapa soal PTS secara menurun, mulai dari kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, hingga saat ini giliran kalian yang duduk di bangku kelas 1 SD yang semester 2. Oke, sebelum lanjut ke video, alangkah lebih baiknya Ana mau ngingetin lagi ke teman-teman, jangan lupa terus dukung kita Yunus Education dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat luas, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate dari Yunus Education. Oke teman-teman, supaya nggak lama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Rumah yang sehat adalah rumah yang A. besar, B. bersih, C. kumuh, dan D. kecil. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah B. bersih. Mengapa demikian? Karena rumah yang bersih biasanya membuat kita terhindar dari berbagai debu, kuman-kuman, kotoran, dan juga bermacam jenis penyakit lainnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab A. semua anggota keluarga, B. ayah, C. ibu, D. adik. Nah, ini ada kaitannya dengan soal yang pertama tadi. Jika kebersihan rumah adalah gunanya untuk menjaga kesehatan anggota keluarga di dalamnya, jadi otomatis menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab bersama. Atau di sini pilihannya yang benar adalah yang A. semua anggota keluarga. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Cucilah tangan dengan sabun adalah salah satu ungkapan A. ajakan, B. larangan, C. permintaan maaf, dan D. petunjuk. Jawabannya adalah yang D. Cucilah tangan dengan sabun merupakan pernyataan petunjuk, bukan ajakan, bukan larangan, apalagi permintaan maaf. Kita lanjut ke soal nomor 4. Susunan ungkapan petunjuk yang benar adalah, di sini ada 4 kata: sampah, tempatnya, buanglah, dan pada. Nah, 4 kata tadi ini teman-teman susun menjadi satu kalimat yang benar. A. sampah buanglah pada tempatnya, B. tempatnya sampah pada buanglah, C. buanglah sampah pada tempatnya, dan D. pada buanglah sampah tempatnya. Tentu teman-teman gak asing dengan kalimat ini. Biasanya teman-teman temui di misalnya di sekolah, rumah sakit, atau tempat-tempat umum lainnya. Jawabannya adalah yang mana? Jawabannya yang C. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk membedakan bunyi kuat dan lemah bisa didengar lewat A. tepukan, B. siulan, C. tendangan, dan D. pukulan. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. tepukan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Mira, tadi ibu menggunakan 45 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 25. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam pada tetangga. Kita bacakan dulu opsinya. A. 10, B. 20, C. 15, dan D. 25. Caranya gampang teman-teman, yaitu dengan mengurangi jumlah keseluruhan piring yang digunakan oleh Ibu Mira tadi, dikurangi dengan piring milik Ibu Mira, yaitu 45 dikurangi 25. Jawabannya berapa? 20. Jadi jawabannya adalah yang B. 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Awalnya Miko menabur 30 bibit cabai. Akan tetapi 17 bibit cabai tadi tidak tumbuh. Maka berapa bibit cabai yang tumbuh? Nah, ini juga sama seperti tadi, tinggal dikurangi. Namun sebelum kita bahas, kita bacakan dulu opsinya. Di pilihan yang pertama A. 23, B. 16, C. 18, dan D. 13. Tinggal dikurangi. 30 dikurangi 17, jadi sama dengan 13. Maka ada 13 bibit cabai yang tumbuh teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Manakah yang bukan termasuk dalam kegiatan kerjasama di rumah? A. menyiram tanaman, B. membersihkan rak meja,
C. Berenang, dan D. Mencabuti rumput. Menyiram tanaman masih bisa, karena mungkin teman-teman mempunyai rumah yang halamannya cukup luas atau tamannya cukup luas, jadi untuk menyiram butuh banyak tenaga, mungkin masih bisa jadi. Jadi untuk yang B, membersihkan rak meja juga bisa jadi. Kemudian berenang, ini lebih ke arah olahraga. Tapi kalau yang D, mencabuti rumput, ini bisa jadi. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, di soalnya teman-teman diminta yang bukan termasuk kerjasama. Jadi jawabannya adalah yang C, berenang. Kecuali kalau teman-teman punya kolam renang di rumahnya, terus mungkin ada niatan buat ngebersihin kolam bareng-bareng, itu mungkin termasuk kerjasama. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sebelum berolahraga sebaiknya kita melakukan. Nah, pasti teman-teman sering dengar nih dari guru penjaskes. Ya, guru olahraga. Pilihannya yang pertama, A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Tidur, dan D. Berlari. Yang mana? Ya, pasti yang A. Pemanasan. Kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana dan tetanggaku banyak yang terkena penyakit demam ... A. Diare, B. Batuk, C. Berdarah, D. Flu. Nah, biasanya pasangan dari kata demam ini apa, teman-teman? Pasangannya biasanya demam berdarah. Jadi itu aja ya teman-teman, beberapa contoh soal dari Yunus Education kali ini. Semoga soal tadi bisa membantu proses belajar teman-teman, proses latihan teman-teman dalam menghadapi PTS yang akan diselenggarakan kurang lebih sekitar 2 bulan lagi. Dan jangan hanya belajar di situ, tapi teman-teman juga perlu memperluas lagi proses latihan teman-teman sebelum benar-benar menghadapi PTS di semester 2 nantinya. Dan alangkah lebih baiknya dalam proses belajar teman-teman juga didampingi atau diajari oleh kakak teman-teman, intinya yang lebih tua atau juga bisa orang tua baik ayah ataupun ibu. Oke, itu dia tadi beberapa contoh soal. Semoga soal tadi bermanfaat dan semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.